Selamat sore Bante, sama Nera, sama Neri, teman-teman Yogi, Namo Buddhaya. Kenalkan, nama saya Yayang Sailendra, saya dari Bandung, sama kayak Koferi, Jenny. Eh, Usia sekarang 52. Saya tahu retret ini dan ikut retret ini dari tahun 2016. Ya, saya itu taunya itu dari YouTube waktu itu. Waktu itu pas saya lagi search, waktu itu kan kebetulan ada teman saya yang sakit kanker ya. Saya search itu pengobatan kanker, muncul tuh Sukesi Karama nih apa nih? Terus saya lihat testimoni kanker A sembuh, kanker B sembuh, kanker C sembuh. Wah luar biasa. Bahkan ada satu kanker yang belum ada obatnya pun sembuh. Ya luar biasa. Wah terus saya cek lagi ternyata itu yang apa? Yang di website yang Sukesi itu yang sakitnya sendiri itu dokter. Jadi dia dokter, dia tuh sakit ada kelenjar apa itu saya nggak begitu jelas, dan dia nggak berani dioperasi karena ya memang belum ada obatnya gitu. Ya bisa bisa dicek sendiri silahkan itu. Wah saya pikir wah ini hebat sekali, luar biasa sekali. Nggak cuman kanker ternyata, itu yang lain banyak sekali. Itu dulu ya 10 tahun yang lalu. Sekarang ya pasti lebih banyak lagi yang testimoni dan nggak cuman masalah tentang sakit macam-macam. Wah waktu itu saya pikir wah ini luar biasa nih, saya kudu coba. Udah gitu saya lihat lagi di bawah ada yogi meditasi 6 jam, wah, meditasi 8 jam. Wah dahsyat saya pikir, karena waktu itu saya paling meditasi paling paling bisa paling 10 menit 15 menit itu udah top gitu kan. Ini bisa sampai 6 jam. Wah pasti ini ada rahasianya, ada caranya, betul nggak bisa sampai sekian lama begitu. Begitu saya search lagi profil pengajarnya, ada Bante Gunasiri. Waktu itu saya lihat videonya dua Bante. Yang satu tamu yang datang dan pergi, satu lagi tingkat kesadaran. Oh, itu tingkat kesadaran itu Bante jelasin dari apa? Sotapana, Sakadagami, Anagami, Arahat itu sistematis dan gampang dipahami. Dan saya pikir yang lain rasanya sih belum sampai sedalam itu ngajarnya. Wah, saya makin tertarik gitu. Nah, akhirnya saya sampai di Bakom, udah gitu udah saya daftar, ternyata saya lihat itu kan ada jadwalnya ya, jadwal meditasi. Terus saya kaget. Mulai bangun 2:45, astaga. Itu saya tuh paling sulit kalau bangun pagi, apalagi ini bangun 2:45 itu kan wah itu sesuatu banget tuh buat saya itu. Udah itu saya cek lagi. Jadwal itu terus meditasi. Terus saya pikir meditasi terus betul. Kayaknya di kamar-kamar masih ada kali ya. Soalnya di kamar saya itu masih ada itu jadwal meditasi. Terus saya mikir kapan istirahatnya? Gitu ya. Iya. Karena kalau waktu saya ikut meditasi tempat lain tuh pasti ada istirahat, pagi istirahat, siang istirahat, ya sore juga istirahat lagi. Ini nggak ada, semua full meditasi. Ya udahlah, kan udah kagok dan juga saya pengen tahu caranya, udah saya ikutin. Ya itulah, hari pertama waktu dulu ya, itu ya saya bingung itu pagi-pagi masih ngantuk-ngantuk, udah gitu juga dulu belum ada audio, masih pakai pedoman kayak buku gitu ya. Ya saya sambil dihafalin gitu, pelan-pelan sambil ngantuk-ngantuk. Nah, itu hari ke-1, hari kedua masih belum 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 klik, belum ngeh. Jadi saya waktu itu masih campur sama meditasi yang lain-lain juga. Bahkan yang hari kedua itu karena saking ngantuknya, karena kurang tidur gitu kan. Hari kedua saya sempat tidur sebentar, ketahuan panitia. Ditegor. Ya udah. Akhirnya hari ketiga baru saya mulai klik gitu ya. Pas saya tahu yang namanya anicca itu. Gitu. Jadi pas saya coba duduk ya, ini kan ada tungkai kaki ya. Jadi kan kalau kalau nempel ke apa namanya bonggolnya ya, yang nempel ke matras gitu kan, itu awalnya baal. 1 jam pertama baal. Oh ya sudahlah, pokoknya kan kata Bante jangan rubah posisi gitu kan sampai tuntas. Makin lama itu makin sakit. 1,5 jam itu betul tadi Yogi bilang 5 menit itu rasanya waduh lama banget gitu. Tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit. Waktu itu kan saya belum begitu paham pikiran, kesadaran saya nggak begitu paham. Jadi saya ya pasti pakai pikiran ke bawah, kita masuk ke rasa sakit itu kan. Makin saya waduh itu sampai keringetan, basah ini.
1,5 jam. Oh ya udah pokoknya sabar aja sampai tuntas gitu ya. 1,5 jam terus lama saya ngintip, baru 5 menit. Ya, sampai akhirnya pas 2 jam itu kayak ada yang pecah. Ceks gitu. Waduh itu sakitnya hilang, saya lega luar biasa. Bahagia bener, bahagianya beda ya. Kayaknya lepas dari himpitan batu besar gitu, pokoknya pelong. Waduh, saya senang sekali di situ. Oh, ternyata ini yang disebut dengan anicca. Saya baru ketemu gitu. Nah, dari situ timbul semangat nih seperti Bandai bilang. Semangat. Waduh, kalau gitu kita kejar lagi. jadi jadi sengaja saya cari sakit. Nah, udah gitu pas kebetulan eh, jam berikutnya itu kan pas ada ini apa namanya sesi interview ya sama Bante. Terus saya lapor, terus Bante bilang itu jangan dicari, pokoknya muncul amati aja, gitu kan. Nah itu untungnya kita bisa apa namanya kita beruntung bisa belajar di sini ya dibimbing langsung sama Bante, diarahkan, nggak ditinggal gitu aja. Ya dibimbing dikasih tahu gitu. Oh ya sudah, ternyata ya memang harus diamati aja, sadari catat begitu. Nah itu yang pertama ya. Jadi setelah melalui yang pertama ini, retret berikutnya lebih lancar. Jadi udah lebih siap. Nah itu kan jadi analogi saya itu kan berarti kan karma yang bibit karma yang dituntaskan sebelum dia muncul ya pada saat meditasi. Nah berikutnya, retret berikut saya masih ikut terus. Nah ini ada satu karma yang udah keburu berbuah. Ya itu sih saya pernah share di YouTube juga itu saraf kejepit ya. Jadi diagnosa dokter itu saraf kejepit, sakitnya di punggung bawah. Sakitnya tuh gini, mengganggu aktivitas. Jadi dia tuh nggak bisa belok, dia hanya nggak bisa belok ke kiri. Kalau belok ke kiri, aduh sakit banget, aktivitas terganggu. Yang bikin repot tuh karena sakit, saya nggak bisa tidur kan. Kalau tidur kan masih bolak-balik ya. Jadi kalau saya pas balik, aduh sakit kebangun. Itu 3 bulan saya alami itu. Ya solusinya ya pakai bebet doang, ya terus sama minum obat penahan sakit. Akhirnya kesempatan lagi saya meditasi, ya udah dari hari pertama itu saya udah niatin ini harus sembuh di meditasi karena saya udah ngalamin yang pertama. Nah ya udah itu langsung meditasi dari hari pertama ya itu udah langsung itu udah langsung sakit datang juga. Nah jadi dari jam 7 ya diamati terus. Anehnya gini, itu kan sakit kan saraf kejepit itu kan di punggung bawah, tapi sakitnya ini di paha, kan kayak nggak nyambung betul nggak? Nah itu terus sakitnya terus, jadi bahkan si punggung ini ya masih biasa gitu ya, terus sakit sampai udah ada jam bel makan siang tanggung karena masih sakit ya saya terusin, udah 5 jam makin naik, jam ke-6 dan mulai jam ke-7 sakit banget. Tapi untungnya ini kan kedua nih, yang pertama kan udah saya lalui ya, oh jadi saya tahu mulai disadari aja cukup, mulai pakai kesadaran. Coba kebayang nggak kalau waktu itu kalau belum mengalami pasti pakai pikiran tuh lebih menderita karena dia udah berbuah lebih lama loh. Yang pertama kan cuma 2 jam. Ini jam ke-5 jam ke-6 masih naik terus. Ya udah terus amati, sari catat terus sama ini apa? Langkah 1 2 3 terus diulang-ulang. Sampai ya itu jam ke-6 sama kasusnya. Kretek gitu. Aneh ini saya nggak tahu bunyi yang paha atau yang ini saya nggak tahu. Pokoknya ini langsung plong. Jadi si yang di paha hilang sakitnya, yang di punggung juga hilang. Wah itu udah bisa. Wah udah dulu kan begini aja susah kan. Wah sekarang udah bisa kemana-mana, bisa loncat-loncat. Jadi itu benar-benar luar biasa buat saya itu. Nah jadi kan itu tadi manfaatnya ya. Dan saya pikir gini, ternyata manfaat medis saja ini itu nggak cuman buat saya yang memang kebetulan eh, Buddhis dan belajar meditasi ya. Ternyata ada bahkan yang nggak kena meditasi pun merasakan manfaat. Kemarin retret kemarin itu ada 2 orang dari Bandung, ya Pak Dadang sama Pak Rahmat itu dari Bandung, kakak adik. Dia non Buddhis, belum tahu meditasi, gitu ya. Jadi kan setelah acara ini, setelah acara sharing, kan paginya kan pulang ya kita makan dulu di bawah kan. Saya interogasi tuh mereka berdua, gitu ya.
Nah, ternyata mereka itu tujuannya meditasi itu bukan bukan cari sembuh, cari apa enggak. Cuman pengen ketemu Bante katanya, pengen belajar aja. Dan udah gitu kan saya tanya nih apa sih yang didapat gitu ya. Yang pertama kakaknya bilang, dia rada berumur. Dia itu waktu pertama kali datang sini tuh dia nggak bisa baca ini apa buku apa pedoman gitu. Ini apa ngeblur gitu ya. Rabun mungkin ya, ngeblur gitu. Tapi pas udah hari terakhir aneh dia bilang kok kenapa jadi jelas katanya. Dia nggak nyadar dan nggak expect sama sekali. Jadi jelas tulisannya, panduannya jelas katanya. Gitu. Terus yang lebih dahsyat lagi itu dedenya itu, Pak Dadang itu. Dia bilang gini, hari kelima itu, hari kelima ya. Jadi hari pertama, kedua, ketiga ya dia lalui aja biasa ngikutin aktif jasmani, baca, dengar audio juga. Nah dia bilang hari kelima tuh dia mual. Ada mual katanya. Mual itu pas meditasi pagi ya mual, lalu dia ke WC ke belakang, terus dia muntah kan. Kaget dia lihat muntah itu. Dia bilang kayak daging, kayak bakso. Mungkin gumpalan darah hitam mungkin. Ya pokoknya dia takut gitu, dia nggak merhatiin. Pokoknya gumpalan, modelnya kayak bakso gitu. Daging katanya segede telur puyuh kalau dia bilang, segede bakso lah kurang lebih. Tumpah karena kaget kan dia. Jadi dia mual itu terus langsung apa muntah, langsung keluar kayak model bakso gitu. Daging jadi atau darah kotor saya nggak tahu dan dia juga nggak begitu merhatiin karena takut. Udah gitu ya karena dia mungkin juga kaget, ya udah langsung di flash kan, hilang barang buktinya itu. Nah, sampai akhirnya dia ketakutan sendiri nih. Dia takut. Waduh, apa itu tadi katanya. Dan jadi dari siang ke sore itu dia nggak berani meditasi. Dia bilang, saya takut nggak mau meditasi. Nah, akhirnya tapi dia bilang pas itu udah keluar itu, dia bilang enak perutnya itu udah enak karena dia bilang pas ngobrol itu dia bilang dia tuh ada sakit, cuman dia nggak tahu sakit apa. Jadi kayak enak gitu ya. Mungkin dia pikir kembung atau GERD mungkin ya lambung itu. Ternyata itu keluar mungkin tumor tapi saya nggak begitu jelas. Tapi apapun itu dia jauh lebih seger, lebih sehat dan dia nggak nyangka hanya untuk mengenal Bante, hanya belajar meditasi, dapatnya banyak, dapat manfaatnya banyak. Iya, luar biasa, cuan banyak itu luar biasa itu. Nah itu jadi saya pikir ya medis saja ini apa namanya bisa buat semua orang. Bahkan yang belum kenal meditasi pun juga bisa bermanfaat. Ya kan, yang penting kan cuma dua selalu saya ulang-ulang. Asalkan ketemu dengan guru yang tepat, sistem yang tepat. Itu aja sih. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya.